Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali boleh kembali berada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi terima kasih Pak Gembala buat kesempatan yang kembali diberikan. Dan langsung saja saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang mau saya sampaikan hari ini dengan judul Goodness of God. Goodness of God. Kebaikan Allah. Bapak Ibu setuju bahwa Allah itu baik? Bapak Ibu setuju bahwa Allah itu baik? Meskipun hidup kita susah? Yes. Meskipun banyak masalah, Tuhan itu baik? Mantap kali memang jemaat GP Pulau Gadung ini. Haleluya. Mengenal Allah dengan benar adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, itu haruslah dengan pengertian yang benar, yang berangkat dari kebenaran Injil. Sebab kita hidup pada masa di mana orang mempersoalkan kebaikan Tuhan, tetapi kita tahu bahwa ini bukan masalah baru. Seringnya orang seperti itu. Kalau waktu diberkati, nggak pernah dia bertanya sama Tuhan, kenapa aku Tuhan? Tapi ketika banyak masalah dalam hidupnya, buasau Tuhan, dan si Ibu Maya. Inna songoni. Tapi di sini tidak ada yang seperti itu. Insya Allah. Cara pandang yang benar itu sangatlah penting. Untuk itu ketika kita mengatakan Allah itu baik, maka itu haruslah dengan cara pandang yang benar. Mengapa kita katakan Tuhan itu baik? Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Jadi segala sesuatu yang baik yang kita kecap dalam hidup kita itu berasal daripada Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Dan di dalam Dia tidak ada kejahatan atau ketidakadilan. Tidak pernah Tuhan melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kita yang sering melakukan satu kesalahan yang akhirnya merugikan kita. Yang akhirnya yang kita salahkan keadaan bahkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kita, yang mencelakakan kita. Rancangannya itu rancangan yang terbaik yang selalu diberikan. Yang setuju katakan amin. Jadi sebagai orang Kristen bagian kita adalah tentang bagaimana kita merayakan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Alkitab, maka kita dapat menyadari bahwa tidak seorang pun dari antara kita yang dapat hidup tanpa kebaikan Tuhan. Dan kebaikannya selalu disaksikan oleh Alkitab. Sekali lagi saya tegaskan, tidak seorang pun di antara kita yang bisa hidup sampai hari ini tanpa kebaikan Tuhan. Kalaupun kita bisa ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita bisa melihat Alkitab dipenuhi dengan kesaksian tentang perbuatan Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Dia menyatakan kebaikannya dan puncak dari kebaikannya ketika dia memikirkan keselamatan kita. Ketika dia menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus demi keselamatan setiap kita. Kurang baik apalagi Allah, sampai yang terbaik dari surga itu dipersembahkan bagi setiap kita. Makanya jangan sampai ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, ya Bapa, berikan yang terbaik dari surga. Gak ada lagi yang tersisa dari surga. Ketika Yesus diberikan bagi setiap kita, He is the best from the best. Dialah yang terbaik dari yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Gak ada lagi yang tersisa, there's nothing left. Yesus itulah yang terbaik bagi setiap kita. Bayangkan, dengan Yesus diberikan bagi setiap kita, gak bisa kita bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi setiap kita. Dahsyat, besar, hebat kasih Tuhan itu. Gak bisa kita selami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita. Kepedihan dan penderitaan hidup yang kita alami juga dialami oleh Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ketika Dia menjelma menjadi manusia dalam misi untuk menyelamatkan setiap kita, Dia buktikan bahwa Dia benar-benar mengasihi kita dengan Dia menanggung dosa. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Dia mengalami kesengsaraan yang hebat. Dia disiksa dengan hebat oleh tentara Romawi. Dengan kita melihat semuanya itu, Amanginang, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur sekalipun banyak masalah atau tekanan hidup.
Karena sejatinya melalui pengalaman kemanusiaannya, yaitu Yesus yang tunggal, kita dapat dihiburkan dan diyakinkan bahwa kita pun bisa tampil sebagai pemenang. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Dan salah alamat kita kalau kita percaya Yesus supaya tidak ada masalah. Salah alamat palsu, Ayu Ting Ting. Jadi tujuan kita percaya Yesus itu bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Dan tujuan Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita. Tapi itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kasih kita, pengabdian kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita adalah lebih dari pemenang, itu harus teruji. Itu harus teruji di mana tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita yang membuat kita mundur dari Tuhan. Enggak ada yang amin ya. Enggak ada yang amin. Ya kan? Jangan hanya jago kita nyanyi. Katakan kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yang belakang belum, katakan. Seorang pemenang itu bukan seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang itu adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Bisa karena masalah kita menangis. Dang pola buah, tangis mak. Tapi kita harus move on. Hidup ini berlanjut. Aminnya makin mantap. Ini aminnya cius gak ini? Amen. Kita nggak tahu bagaimana pergumulan kita nanti di tahun 2024. Tapi pergumulan pasti ada, saya jamin. Pasti ada. Tapi kita percaya Yesus itu, ya tujuannya yaitu supaya apa? Supaya kita dibentuk lewat berbagai macam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu berkat. Selama ini mungkin kita bisa salah dalam memandang berkat. Ya kan? Diberkati, banyak uang, dipromosikan, naik jabatan, naik pangkat. Ini sih berkat, tapi berkat yang sesungguhnya itu bukan ini. Tetapi ketika kita diproses lewat berbagai macam peristiwa, dan prosesnya Tuhan ini membentuk kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat, lebih dewasa, dan menjadi semakin lebih rohani. Yang setuju katakan amin. Ini berkat Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Di mana lewat masalah itu kita jadi lebih kuat. Lewat masalah itu kita menjadi semakin lebih dewasa. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, suka-sukanya Tuhan dong mau melakukan apapun terhadap kita. Nah pertanyaannya dalam kita menjalani keseharian kita hidup suka-sukanya Tuhan atau suka-sukanya kita? Jujur. Jujur Tuhan. Atau pin jawaban nak. Tuhan. Iya kan? Kalau suka-sukanya Tuhan, gereja jangan malas. Jangan kayak kapal selam. Tenggelamnya lama kali, timbulnya sebentar. Halo? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan di situ itu jangan di downgrade. Jangan diturunkan standarnya. Bukan dalam pengertian dari tidak punya mobil jadi punya mobil. Dari tidak punya rumah jadi tidak punya rumah. Gak punya pasangan hidup jadi punya pasangan hidup. Bukan ini pengertiannya. Pak. Dari miskin jadi kaya. Bukan. Pak. Ayat 29 jawabannya. Di mana kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Kita dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Itu di ayat 29. Nah inilah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Inilah berkat yang sesungguhnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jangan di downgrade. Kalau masalah berkat itu pasti. Gak perlu Tuhan Yesus datang. Sering sekali kita diberkati oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Tapi kalau Allah merancangkan untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka anaknya itu harus menjelma menjadi manusia. Anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam segala hal Yesus itu patut dicontoh, bisa diteladani dalam segala hal. Tampar pipi kiri kasih kaki kanan, iya betul. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan atau kaki kanan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga.
Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amang Indang, mudah nggak kira-kira mengampuni orang menyakiti kita, apalagi yang menyakiti kita adalah orang terdekat? Ini jujur, jangan bisa. Ini bisa. Padahal kepahitannya luar biasa. Sering tuh kita itu nggak jujur sama diri kita. Sama diri kita aja kita nggak jujur gitu loh. Udah kuampuni kok dia. Dalam hati, mate ho. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu, kita percaya Yesus itu bukan hanya sekedar terima keselamatan loh, tapi teladan hidupnya. Halo, satu paket itu jangan dipisahkan. Ketika kita terima Yesus, artinya kita juga harus menerima teladan hidupnya, mengikuti jejak hidupnya. Bagaimana Yesus hidup, seperti itulah kita hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku percaya kepada Allah, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib gak kaya? Kayaknya udah kelamaan miskin. Udah capek jadi miskin. Wajib gak jadi kaya? Gak wajib. Wajib gak jadi seperti Tuhan Yesus? Wajib gak jadi presiden? Ngomong-ngomong Bapak Ibu pilih nomor berapa? Itu gak terlalu penting. Ya kan? Yang penting ya bagaimana situasi negara kita nggak tahu apa akan menjadi lebih baik atau tidaknya. Tapi paling tidak kita bisa memastikan kehidupan rohani kita harus menjadi semakin lebih baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Jadi satu paket itu. Ketika kita terima keselamatan, kita juga menerima teladan hidup dari Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus, seperti itulah kehidupan kita. Bayangkan dalam segala hal Tuhan Yesus itu layak untuk dicontoh. Dalam kasihnya, iya. Kesetiaannya, iya. Penguasaan diri, iya. Dalam segala hal. Penguasaan dirinya, coba mampu dia tetap mengampuni ketika dia disalibkan. Coba kurang ajar sekali kan imam itu kan. Padahal dia mati itu untuk kebaikan kita, supaya kita diselamatkan. Kebaikan kita dipikirkan sama Tuhan terus. Boleh pemain musiknya kalau ada? Sambil duduk nggak apa-apa. Tenang aja, saya udah jinak, tenang aja. Nggak apa-apa. Sampai di mana tadi ya? Imam. Waktu Yesus salib, coba. Apa kata imam? Orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak. Coba turun dari salib, baru kami percaya. Coba ya, lihat mulut imam begini. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya turun, saya tampar, terus saya naik lagi ke atas. Untung saya nggak Tuhan Yesus. Kalau saya Tuhan Yesus nggak jadi masuk surga kita. Mati sudah. Tapi bisa kita lihat ya, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan ketika di kayu salib. Ketika di kayu salib pun mau mati pun dia, tetap ada sesuatu yang baik yang dia tunjukkan bagi setiap kita. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pasang anti gores dalam hati kita, jangan hanya handphone aja yang dipasang anti gores. Supaya kita nggak gampang tersakiti, nggak gampang kepahitan, sakit hati. Amin. Pasang anti gores, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Ini biar aja rusak, ini biasa aja. Amin. Ini kan kalau handphone kita rusak, ini kan susah sekali kita. Hati kita dong yang harus kita jaga. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini, ku kan menari. Oh, beda server. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Orang bisa busuk mulutnya, perkataannya, pikirannya, tindakannya, karena busuk hatinya. Halo? Benar gak kira-kira ini? Bisa busuk mulutnya, kata-katanya, perkataannya, suka menyakiti. Karena apa? Karena busuk hatinya. Jadi hati ini penting sekali untuk kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kokoh hati kita bersih hidup kita. Amin. Iya dong.
Ya kan? Jangan memberi ruang bagi setan untuk menghancurkan kehidupan kita dengan kita menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati. Dendam, kepahitan, sakit hati itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang pernah disakiti? Siapa di sini yang pernah menyakiti? Semua juga udah satu sama. Sakit ya kira-kira ketika disakiti? Tapi kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus ya. Hah? Kenapa bersyukur kita? Karena nggak ada lagi pribadi yang lebih terhina daripada Tuhan Yesus. Kita pernah mengalami kehinaan, tapi Yesus jauh lebih terhina. Kenapa saya bilang kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus? Karena apa? Karena dia menunjukkan teladan hidup. Meskipun dia terhina, dihina, dicaci maki, tetap dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Itu pertanyaannya, itu pergumulannya. Itu yang harus kita perkarakan. Bagaimana dengan setiap kita? Kita harus jadi orang yang gampang untuk mengampuni, tapi sulit untuk membenci. Jangan sampai sebaliknya, mudah untuk membenci, susah sekali untuk mengampuni. Amin. Amin. Ya kan kita harus belajar untuk bertumbuh, menjadi semakin lebih dewasa. Ya kan? Salah satu caranya adalah Tuhan mengizinkan orang-orang yang menjengkelkan itu ada di sekitar kita. Dan tambah lagi masalahnya mereka banyak dan panjang umur pula lagi. Ya kalau kita minta sabar sama Tuhan, Tuhan pargogoyau, asa sabar, asa gak bisa sabar. Itu bukan dengan pergi ke kuburan tempat-tempat sempi. Tempat-tempat sempi bukan. Diperhadapkanlah kita dengan istri yang cerewetnya bukan main. Halo Amang. Kayak tertekan, gak ada yang jawab. Halo Amang. Betul gak kira-kira Akama? Diperhadapkan dengan istri yang cerewet. Ini sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk memproses kita menjadi lebih sabar. Amin. Iya, ada ibu-ibu memang saking cerewetnya, bukan hanya suami yang takut, anak-anak pun takut, sampai kucing pun mau lewat takut meong. Apa meong? Tapi di sini tidak ada. Biar aman saya pulang. Iya kan? Coba kunci F atau C deh. Oke. Apapun yang turun satu kayaknya tinggian. Suara pagi soalnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Refnya kan begini, ku sembah kau. Tapi sebelum masuk ke ref, kita perkarakan dulu dong bait awalnya. Apakah kita adalah seorang pribadi yang tetap bersyukur kepada Allah meskipun keadaan kita lagi tidak baik? Itu masalahnya. Meskipun ekonomi kita lagi susah, itu masalahnya. Meskipun suami lagi nakal-nakalnya, itu masalahnya. Meskipun istri cerewet, marah-marah tiap hari, bapak-bapak selalu ku. Kayak tertekan gitu loh. Suaranya kayak fals, kayak takut, apalagi yang istrinya sampingnya dokon Pak Buah. Jadi masukmu cerai tahu, dokon. Ku pamace nokon deh, biar mana dah. Masukmu cerai tahu, ha? Meskipun hutang banyak, suami pengangguran, ibu-ibu selalu ku. Tetap sumbang. Ya mana mau lah Pak Pendeta, mah suami pengangguran. Tuhan kita baik, amin. Dalam segala hal, amin. Percayalah, terlalu bisa Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Alkitab berkata Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Nah mungkin Tuhan tidak pelihara.
Apalagi bunga sinurat. Tuhan piara. Lebih sempurna Tuhan piara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya Tuhan itu pasti tolong kita. Boleh nggak saya mengatakan sesuatu yang mungkin selama ini kita salah pahami? Saya mau kasih tahu ya, mujizat itu nggak selalu ada. Halo? Mujizat itu nggak selalu ada. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu itu punya permohonan tapi Tuhan tidak jawab? Pernah? Terjadi mujizat? Terjadi mujizat? Tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong loh. Tuhan tolong dalam bentuk lain, bukan lewat mujizat. Apa itu? Dia kasih kita kekuatan untuk bisa memikulnya. Amin. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita sendiri. Pasti Tuhan sertai. Paulus ada masalah enggak? Bukan hanya ada, banyak kali. Banyak kali masalahnya. Tapi dia enggak pernah takut. Karena apa? Karena dia tahu fokus hidupnya. Karena dia tahu untuk apa dia hidup. Nah, kalau kita jadi orang Kristen seperti Paulus, mantap kali. Filipi 3 ayat 8. Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Wih, dahsyat sekali ya. Segala sesuatu kuanggap sampah karena apa? Kuanggap rugi karena apa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ketika Paulus mengatakan hal ini, dia bukan orang gagal. Dia orang berprestasi. Dia bukan orang miskin. Dia anak murid dari Gamaliel, rabi yang sangat tersohor pada waktu itu. Dia orang sukses. Tapi apalah arti dari semuanya itu tanpa Yesus? Dan ketika dia mengenal Yesus, apa kata Paulus? Segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi jangan sampai dalam hidup kita ini amang-inang ada sesuatu yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada lagu ini ya, ini lagu lama ya. Ini kunci apa? Coba. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari apa? Emas, permata dan perak. Ini menjadi sebuah perenungan pribadi saya. Apakah benar saya telah memposisikan Tuhan, menempatkan Tuhan lebih dari segalanya? Dan seharusnya ini menjadi perenungan kita bersama. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang paling berarti dalam kehidupan kita? Sama lagu ini sangat memberkati saya lagu ini. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan
Sekali lagi, biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Segala sesuatu dari Tuhan selalu kita kecap manis. Betul enggak? Hal yang manis yang selalu kita kecap daripada Tuhan. Hal yang baik yang selalu diberikan, dikerjakan bagi setiap kita. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita manis dikecap oleh Tuhan? Hal manis apa yang sudah kita lakukan dari waktu kita bangun pagi sampai hari ini? Itu yang harus kita pikirkan, kita bergumulkan. Kalau kita mau jalan-jalan ya, kalau kita mau jalan-jalan kan, apalagi kalau jalan-jalan jauh, keluar kota atau apalagi keluar negeri. Itu kan kita list semuanya, mana-mana aja tempatnya akan kita kunjungi. Detail kita daftar. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita bangun pagi-pagi, ada gak kita list hal baik apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk menyenangkan atau berbau manis di hadapan Tuhan? Halo? Halo? Ini kan boro-boro untuk melakukan sesuatu yang baik, berdamai sama istri sesekali, minta maaf sama istri sesekali. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Iya dong. Kita semua tanpa terkecuali harus berubah, harus bertobat, termasuk hamba-hamba Tuhan. Jangan berpikir hanya karena pendeta pasti benar hidupnya, belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Halo? Setuju nggak? Kira-kira di mana tempat yang paling banyak orang munafik? Coba kali jawabnya. Saya pengen nih, Bapak Ibu tuh pikir-pikir dulu di mana ya. Coba kali jawab di gereja. Nah, ini kan jadi masalah. Kenapa di gereja? Karena nggak sedikit orang yang kalau masuk ke gereja mukanya seperti malaikat, tapi hutang lama kali dibayar, bahkan nggak dibayar. Hah? Saya ini termasuk pendeta yang trauma dengan jemaat yang suka berutang. Saya alami. Sampai sekarang pun banyak jemaat yang minjam, nggak dibayar-bayar. Iya. Kalau pas minjam, manisnya luar biasa. Pak Pendeta Robson udah baik, ganteng, khotbahnya juga sangat memberkati. Pak Pendeta, biar tali silaturahmi kita nggak putus, pinjam dulu 100. Aslinya lebih dari 100. Coba serba salah, ya kan? Giliran kita mau tagih bisa lebih galak daripada kita. Nah, malah kita pula yang tiba-tiba dikhotbahi, jadi pengkhotbah mendadak dia. Percuma lah Pak Pendeta ngomong kasih-kasih di gereja, mana kasihnya, mana kesabarannya katanya. Harus memberi hidup ini, kan? Gabi Marbala kan sudah dibayar di mana? Iya kan? Ada ibu-ibu, aduh. Kalau di luar sih kacau kali. Mulutnya sih, aduh, ampun-ampunan. Kalau dia ngomong, semua hancur hatinya dibikinnya. Sampai di gereja, kayak malaikat. Haleluya, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan, glory, Tuhan Yesus baik, haleluya. Iya, memang kita harus hidup memuliakan Tuhan. Tapi di sini nggak ada lah. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan banyak. Di Kalimantan tidak ada, di Jakarta banyak. Kecuali di Pulau Gadung. Iya kan, hidup ini kita mau cari apa? Iya kan, cari perkenan Tuhan. Itu yang paling penting. Kaya pun kita sekaya-kayanya, kita tinggalkannya semuanya itu. Pakai gigi emas pun kita, tetap aja tinggal semuanya itu. Harta kita yang sungguhnya itu nanti ketika di surga. Kapan kita kumpulkan selama kita hidup di bumi? Berbuatlah kebaikan yang banyak. Kalau saya khotbah ulang tahun, yang paling penting saya tekankan itu bukan panjang umurnya. Karena yang paling penting itu kualitas hidup yang kita jalani. Untuk apa umur kita panjang tapi gak berkualitas? Toron? Hah? Bisa diterima? Jadi bukan umur panjang yang paling penting. Hidup kita itu berdampak. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Apa fungsi garam? Memberi rasa. Jadi kalau nggak memberi rasa, nggak memberi dampak hidup kita, nggak ada artinya kita hidup, Pak. Halo?
Ini keras tapi betul enggak? Iya kan? Kalau di gereja kita pelayanan, ya kan? Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, minimal jangan menambah masalah. Kan? Ya, langsung sip. Iya kan, baru kasih duit sedikit udah mau ngatur-ngatur gembala, pendeta. Ikut songonon udah Pak Gembala. Mau lo songonon? Kadang pola sebetulnya boleh ale mau lo boy songonon mana dah? Begini kan susah. Halo. Tapi nggak ada jemaat seperti itu di sini ya, emangnya. Kelihatan memang wajah-wajah malaikat semua. Aduh Tuhan. Ini masih lama waktunya kan Abang. Soalnya bagian ini saya mau lama. Aduh. Iya kan? Jadi memang kita harus menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Udah berapa lama kita jadi Kristen? Pernahkah kita dengan jujur bertanya pada diri kita, apakah kita benar-benar sudah berubah? Nah, orang yang paling tahu bahwa kita sudah berubah atau tidaknya siapa? Orang terdekat kita, suami istri. Iya kan? Sekali-sekali tanya dong. Mami, papi, ya kan? Istri tanya sama suami, papi, kira-kira kalau diangkakan dari angka 10 sampai angka 1 sampai 10, kira-kira menurut papi angka mami berapa? Halo? Kan katanya mau mengevaluasi diri. Lah kan orang yang paling tahu kan orang terdekat, betul enggak? Jujur dong bertanya. Jadi bapak-bapak berapa angka istri? 5. Remedial. Remedial. Harusnya jangan 5, 11 lewat ya kan. Kayak angka paslon kemarin. Aduh. Ini kan dibalikkan. Suami tanya, kalau sebaliknya, kalau menurut mami angka papi berapa? Dari 1 sampai 10. Berapa Mi? 10. Wih, memang memang kelihatan memang istri-istri yang selalu dibahagiakan sama suami. Yang bapak-bapak katakan amin. Yang ibu-ibu katakan amin. Bahagia dong. Kelihatan memang wajah-wajah bahagia pernikahannya, keluarganya kelihatan. Iya kan? Gak ada keluarga yang sempurna, betul gak? Gak ada keluarga yang sempurna. Cekcok pasti ada gak? Masalah pasti ada gak? Iya. Gak ada sebenarnya pasangan yang cocok. Aku mau cari jodoh yang cocok. Gak ada. Yang ada dicocok-cocokkan. Itu yang betul. Kalau dia mau cari istri atau suami gak cocok, gak nikah-nikah dia. Gak ada yang cocok. Yang ada dicocok-cocokkan. Iya kan? Kalau ketika ada satu masalah, ada 2 pendapat. Siapa yang ngalah? Kan di situ masalahnya. Ya kan kalau bersikeras enggak selesai. Nah, ini jadi masalah. Halo Pak. Halo Pak. Kalau salah jangan susah kali minta maaf. Orang Batak itu kan gengsinya tinggi kali. Jadi kalau perlu minta maaf itu lama kali. Padahal susah sekali kan, mudah sekali sebenarnya. Betul enggak? Dengan bagaimana caranya Pak Pendeta? Dengan melihat Yesus. Lah dosa kita juga banyak kali sudah diampuni, Pak. Semuanya sudah diampuni, Pak. Enggak ada yang sisa. Nah kalau Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa kita yang banyak sekali. Ya masa kita enggak bisa? Ya kan? Jangan hanya sekedar doa yang jadi tradisi aja itu. Doa Bapa kami, ampunilah mereka ampunilah mereka. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu harus dihayati. Itu kan dalam sekali kata-kata itu. Ini kan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wih, merdeka kita kalau kita tidak menyimpan dendam. Merdeka. Kita yang rugi kalau kita menyimpan dendam. Udah masalah tidak selesai, sakit stroke pula lagi. Ya kan? Halo? Ya kan? Memang gak mudah memang penguasaan diri ini. Ya menguasai diri, menguasai ego.
nggak gampang. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Ya saya secara pribadi juga banyak kekurangan, saya banyak masalah. Banyak kekurangan, kesalahan yang harus dibenahi. Harus jujurlah kita di hadapan Tuhan. Gak sedikit pendeta ya merasa diri paling benar, paling kudus, paling suci. Gak ada itu. Dan jangan pernah mengkultuskan pendeta. Halo, sehebat apapun pendeta itu, seganteng apapun pendeta itu, jangan dikultuskan. Seganteng apapun, misalnya seperti saya, jangan dikultuskan. Bapak Ibu kayaknya gak terima banget kayaknya. Jangan dikultuskan karena pendeta adalah manusia. Gak sedikit ya jemaat begitu mengkultuskan pendeta. Karena waduh pokoknya luar biasa kali lah pendeta di matanya. Akhirnya apa? Ketika sesat pun ajaran pendetanya tetap diterima. Nah ini ngeri. Ada mulai ketawa-ketawa ini agak ada maknanya. Ini kan akhirnya sesat pun pendetanya tetap diterima. Ajarannya gak terlalu peduli. Gereja yang benar, pendeta yang benar menari orang untuk mencintai Tuhan Yesus, bukan pendeta. Ini yang benar. Membawa orang untuk makin dekat dengan Kristus, bukan makin dekat dengan pendeta. Bahaya. Akhirnya Tuhan Yesus bisa ditolak perkataannya, tapi pendeta itu diterima. Ini ngerinya. Pendetanya manusia. Bahkan yang punya kuasa itu bukan hanya pendeta, kita semua punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa. Karena kita semua punya kuasa, kalau ada misalnya kuasa kegelapan, usir sendiri, jangan pakai pendeta. Pak pendeta, ija buku adong begu. Jadi masukmu sama dia. Roma Pak pendeta mengusir. Kan punya kuasa ibu. Dan songoni Pak pendeta, soalnya setannya gemuk. Terus maksudnya bagaimana? Mulai main fisik. Setan gemuk harus diusir sama pendeta gemuk. Aduh. Setannya gemuk pendeta. Kita semua punya kuasa. Amin. Gak ada yang perlu kita takutkan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh yang ada pada diri kita jauh lebih besar. Jangan kalau di gereja nyanyinya bagak kandang kita. Nyanyinya begini, iblis keinjak-injak, iblis keinjak-injak. Ini kan aku anak Allah, aku anak raja. Pas lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Ya Allah, kok jadi anak babi? Tadi anak Allah. Hah? Iya kan? Bisa pula kalau di kampung jam 2 pagi, dongani jawab papi, coaching di belakang. Ya ampun. Hah? Lebih menakutkan pencuri daripada hantu. Kita ini anak Allah, amin. Setiap kita diberikan kuasa oleh Allah. Amin. Amin. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang kita rasakan, tetapi ia mengalami apa yang kita rasakan. Ibrani 2 ayat 18. Apa yang kita alami? Dihina, ditolak, direndahkan. Semua itu Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Untuk itu kita harus belajar mengikuti teladannya. Alkitab mencatat sebuah kisah yang luar biasa tentang kebaikan. Ini adalah suatu kebaikan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini sebuah kebaikan yang tidak biasa. Ini adalah sebuah kisah kebaikan terbesar, yaitu ketika Allah yang adalah sang pemilik sorga mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan menjadi hamba yang menderita, yang mengalami semua pengalaman dan penderitaan terberat atau yang terbesar. Jadi apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat kita yakin bisa bertahan, berjuang dan menghadapi segala sesuatu, segala tantangan dalam kehidupan kita? Karena semua yang kita hadapi, dihadapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya mengerti, dia bukan hanya mengerti persoalan kita, tapi dia mengalami persoalan kita. Untuk itu kita percaya betul Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan setiap kita. Dia pasti tolong setiap kita. Jadi kebaikan Allah yang besar, yang teramat besar,
dinyatakan secara mutlak dan sempurna melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pengakuan kita bahwa Allah itu baik barulah atau haruslah teruji ketika kita berbenturan dengan berbagai macam hal dalam hidup ini. Yakni saat kita sedang ada masalah, masihkah kita memandang Allah itu sebagai Allah yang baik? Saat kita diberkati oleh Tuhan dan kita mengalami promosi yang luar biasa dari Tuhan, akankah kita tetap dengan tulus percaya dan setia kepada Tuhan? Iman yang benar itu penting sekali. Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Saya setuju Alkitab yang mencatat iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Itu baru sebesar biji sawi. Bagaimana kalau sebesar biji salak dapat memindahkan Pulau Gadung ke Spiongot? Tapi kan gereja atau jemaat itu paling suka yang begitu-begitu. Hal-hal yang spektakuler. Iya kan? Paling suka yang begitu-begitu. Demen sekali itu. Padahal yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Yang walaupun gunung masalah kita nggak pindah, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makanya jemaat itu jangan mau diparkir dengan khotbah-khotbah yang hanya sekedar menekankan berkat-berkat mujizat-mujizat. 5 langkah untuk mengalami terobosan jasmani, ekonomi. 3 langkah, 3 cara untuk mengalami berkat berkelimpahan. Ini nggak mendidik. Saya bukan tidak setuju, saya bukan tidak mau diberkati, nggak jadi masalah. Tapi jangan mau dikotakkan di situ, jangan mau diparkirkan di situ. Karena tujuan kita percaya Yesus itu bukan di situ. Itu semua boleh ada, boleh tidak ada, nggak jadi masalah. Tapi mengikut teladan Yesus itu adalah sebuah keharusan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya. Jadi tujuan kita percaya Yesus itu bukan supaya masuk surga. Masuk surga itu bonus. Bonus. Dalam doa kami kan ada kata-kata seperti ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bukan di surga seperti di bumi. Artinya apa? Surga menjadi pola. Apa yang ada di surga? Kasih, sukacita, kebenaran, damai sejahtera. Semua hal yang baik ini yang ada di surga. Nah semuanya inilah yang harus kita hadirkan selama kita hidup di bumi ini. Karena apa? Karena sekalipun kita masih di bumi, kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Hadirkanlah hal yang baik itu dimulai dari rumah. Biarlah kiranya keluarga kita adalah orang yang pertama mengecap kebaikan kita. Kasih damai sejahtera di mana kita hadir orang merasakan bahagia. Lagi ngumpul orang merasa kesepian kalau kita nggak ada. Itu kok mantap kali. Karena kita ini kayak permen nano-nano rame rasanya. Jangan sampai sebaliknya, lagi rame-rame tiba-tiba kita datang, nggak didambakan kehadiran kita. Puasa robayon, nacingan, gabi marsak kita puang, gak beda ngasih pertumaton, nggak jadi berkat kita. Halo, iya kan? Nah kita ini masa jadi orang Kristen yang seperti itu? Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Amin, amin. Ya, jangan hanya sekedar meminta Tuhan untuk tolong kita, meminta Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya, melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia, di mana lewat berbagai macam masalah, kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Saya suka sekali lagu ini, coba kunci C. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Apa? Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Apa? Kita akan melihat bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya indah.
dengan kebaikan demi kebaikan yang Dia nyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar merasakan atau mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, tapi kebaikan setiap hari yang kita alami dari Tuhan itu sempurna adanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.